itu di 2024 saya mengambil dapil itu di Dapil Batam Kota dan Lubuk Baja. Dan ini saya yang kedua kali. Yang pastinya harapan itu seperti PSI ya. PSI itu sekarang dengan Ketua Umum kita Kaisang itu mengarahkan kita kader dan para caleg itu mari berpolitik, mari berkompetensi, berdemokrasi secara santuy, sopan, yang pastinya kita boleh hadir kerja untuk rakyat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dapat bersama-sama berkumpul di acara malam puncak penutupan Morten Cup Volleyball tahun 2023 di RW 026. Lapangan Pasung RT 4 Perumahan Buana Vista Indah 1. Terima kasih kepada Pak Morten telah menghadirkan acara di RW 06 kita ini. Segala kekurangan dan kelebihan dari acara ini kami mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Caleg DPRD Kota Batam, Dapil Batam Kota, Lubuk Baja, Bapak Morten Hasugian ST. Saya pun sangat berbahagia, senang. Waktu menghadap poli, saya sering hadir juga Pak, nonton walaupun di belakang jauh sana. Alhamdulillah, kita terasa terhibur. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada lagi yang mengadakan, mudah-mudahan Pak Morten juga mengadakan lagi ke depannya, dan mudah-mudahan beliau duduk di anggota DPRD nanti, dan mudah-mudahan nanti RT 4 dan khusus umumnya RT 26 maju dan jaya. Buat istri saya undang maju ke depan, namanya Erniwati Girsang, dan juga ada anak saya Dewan. Ayo maju ke depan sayang. Jadi Bapak Ibu, inilah istri saya, namanya Erniwati Girsang, dan anak kami baru satu, namanya kami buat Dewan. Panggilannya Dewan karena 2019 lalu itu memang saya sudah mengikuti pencalonan legislatif juga, tapi dapilnya Bengkong Batu Ampar. Setelah pemilihan lahirlah anak kami, dan inilah istri saya yang selalu mendukung dan mensupport saya di balik layar. Berikan dulu tepuk tangan buat istri saya. Silakan dulu saya. Nanti kecapean. Baik Bapak Ibu, kembali saya katakan, di dalam pembukaan kemarin turnamen ini saya juga katakan, dan saya mengatakan kembali karena memang inilah kerinduan saya Bapak Ibu. Kalau bisa kita lihat bersama-sama di spanduk sana, 2024 itu ada air bersih merdeka, yang kedua ada sosial dan kesehatan, yang ketiga ada pendidikan. Itu yang ingin saya kerjakan Bapak Ibu untuk warga kita di sini. Kita datang merantau Bapak Ibu, kita jauh dari keluarga, tapi kita dekat kepada tetangga. Siapa tetangga kita? Kita sesama warga. Siapa yang mengetahui keadaan kita? Bapak Ibu, yang terlebih dahulu pastinya adalah tetangga kita. Siapa tetangga kita? Ya warga, sesama warga kita, gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya jika memang terpilih nanti, karena memang di daerah kita ini sudah puluhan tahun air tidak kita nikmati sebagaimana di daerah lain. Padahal kita tinggal di daerah Batam Kota.
Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan saya nanti kalau memang duduk nantinya, terutama poin yang harus saya kerjakan yaitu tentang air bersih. Harus bisa berjalan dengan lancar 24 jam. Bagaimana caranya? Nanti itu adalah urusan saya. Baik itu nanti kerjasama dengan pihak pengelola atau memang cari solusi lain, karena sudah ada yang salah instalasi kita di sini, tetapi ada solusinya. Dan biarlah itu menjadi pekerjaan saya, karena saya hadir untuk warga kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, di situ saya katakan tentang sosial dan kesehatan. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu, seperti yang tadi, kita datang ke Batam merantau, keluarga yang terdekat itu adalah tetangga. Bapak Ibu, kita tidak tahu keadaan kita suatu saat dalam keadaan susah atau butuh pertolongan. Disitulah nantinya saya hadir Bapak Ibu, dan ingin saya kerjakan 2024 kalau memang saya terpilih, yang terutama di bidang sosial. Saya akan fasilitasi 1 unit mobil untuk sosial untuk warga kita, terkhusus di RW 026, di mana tujuannya adalah apabila Bapak Ibu dalam keadaan sakit butuh pertolongan harus diantarkan ke rumah sakit, itulah operasional kita yang harus kita tanggung jawabin. Tetapi tidak sampai di dalam pengantaran di rumah sakit saja. Kitalah sebagai jaminannya, nanti itu akan dirawat. Bapak Ibu, ini yang ingin saya kerjakan. Dan itulah manfaatnya kita sebagai warga dan memperhatikan. Mungkin contoh lain Bapak Ibu, kita tidak tahu keadaan kita, bagaimana keadaan kita ya. Contoh kita dalam keadaan kemalangan atau dalam keadaan sakit, kita harus pulang ke kampung, kita harus pergi berobat, dan disitulah posisi saya nantinya hadir untuk menjadi penjamin. Kalau memang ada yang harus kita beli tiket untuk dalam kemalangan, kita akan fasilitasi itu Bapak Ibu. Dan juga di dalam pendidikan, ini perlu buat kita Bapak Ibu, karena apa? Kita di sini semua sudah berumah tangga, anak kita mulai dari kecil itu butuh yang namanya diperhatikan di dalam pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika memang saya nanti terpilih, saya akan jamin Bapak Ibu yang terutama, yang hal terkecil, jika ada anak Bapak Ibu yang memiliki prestasi juara 1, 2, dan 3, kasih laporan sama saya akan memberikan sesuatu yang bisa mendukung, mensupport, baik itu mungkin dana atau sesuatu hadiah bagi mereka nantinya. Itu buat yang terkecil. Tetapi kalau memang ada contoh yang lebih berprestasi lagi, kita akan fasilitasi dengan beasiswa. Itulah pekerjaan dan ingin saya lakukan nantinya buat warga kita di sini. Karena itu saya pikir warga kita di sini itu sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan Morten Cup turnamen voli ini, ternyata dari berlangsungnya acara ini ada beberapa bibit yang sudah kita perhatikan, anak-anak yang mencintai dunia voli. Nanti disitulah hadirnya kita untuk membina mereka, untuk mengarahkan mereka, membentuk mereka supaya menjadi atlet juga. Bapak Ibu, saya ingatkan buat kita malam hari ini, melalui Partai Solidaritas Indonesia, saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kota Batam, nomor urut 8. Bapak Ibu, saya sudah kasih tahu tadi program kerja saya, dan partai kami juga Bapak Ibu programnya sangat luar biasa. Kami adalah partai anti korupsi, anti intoleran. Bagaimana korupsi terjadi? Karena sudah perjalanan awalnya juga sudah melakukan money politik. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini juga saya tekankan, karena pada biasanya ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah masuk suasana pencalonan atau pemilihan, sudah bermain yang namanya money politik. Nah, di sini saya katakan buat kita semua, Partai Solidaritas Indonesia anti korupsi. Oleh karena itu, saya juga tidak mau berangkat dengan money politik. Tetapi saya mau bersosialisasi, saya datang kepada rumah Bapak Ibu untuk
meminta dukungan secara restu dan juga secara suara. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin setelah acara ini nantinya, dan di sini juga ada beberapa RT, saya akan mendatangi rumah Bapak Ibu nantinya untuk mensosialisasikan diri saya secara pribadi, kedatangan saya secara pribadi buat Bapak Ibu. Melalui turnamen Morten Cup ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya nantinya. Kalau tidak adanya turnamen ini, mungkin kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu mungkin kirain saya seorang pencuri, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya dengan rendah hati sangat meminta dukungan daripada kita semua di sini, warga RW 026, terkhusus secara restu dan juga secara dukungan suara. Coblos nomor 8 Partai Solidaritas Indonesia untuk DPRD Kota Batam, namanya Morten Hasugian ST, warga RT 04, warga RW 026, yang pastinya dari kita untuk kita. Dan yang terakhir saya berikan ucapan selamat juga buat para yang sudah menjadi juara, baik itu putra dan putri. Buat yang belum mendapatkan juara, ayo kita berlatih lagi supaya nanti ada turnamen atau kegiatan olahraga berikutnya bisa kita lebih berjuang lagi untuk menjadi juara. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini saja kata sambutan dan juga kata yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu secara pribadi. Terima kasih buat kita semuanya. Selamat malam. Wassalam. Pergi berjalan sebelum gelap, pergi sebentar mencari makan. Sambutan Pak Morten memang mantap. Ayo kita beri tepuk tangan. Morten menang. Morten menang. Kita sudah menyelenggarakan yang namanya turnamen voli Morten Cup. Yang pertama sekali di warga kami di RW 026, dan yang pastinya kita di RW 026 ini ada 8 RT. Secara jumlah penduduk itu sekitar 2000-an jiwa ada. Oleh karena itu ketika kemarin kita bersama dengan tim, karena kebetulan memang saya mencalonkan sebagai calon legislatif DPRD Kota Batam, jadi kita berbicara dengan tim apa yang ingin kita kerjakan. Tersingkapkanlah satu olahraga, dan lebih detail lagi kita buatlah turnamen voli, karena di mana memang sangat mendukung di warga kita di RW 026 ini ada 8 RT tadi, di mana 8 RT ini masing-masing RT itu memiliki satu lapangan voli. Jadi oleh karena itu sangat sinkron sekali dengan kegiatan ini. Oleh karena itu ketika kita wacanakan di bulan Agustus, di bulan September setiap warga itu sudah antusias melakukannya. Dan oleh karena itu kita mulai turnamen Morten Cup Volley ini itu tanggal 1 Oktober mulainya sampai tanggal 28 Sumpah Pemuda hari ini penutupannya. Jadi motivasinya adalah untuk membuat mereka, ternyata mereka warga kita di sini sangat merespon dengan baik kegiatan ini. Tujuannya adalah untuk solidaritas
RW 026 semakin keren. Maaf nih Bang, ini kan ada lagi tahun pemilu. Apa karena Abang mormorten caleg sehingga mengadakan turnamen begini Bang? Oh iya, saya memang ini yang kedua kali saya mengikuti di dalam pencalonan legislatif. 2019 lalu itu saya maju juga, tapi dapilnya adalah Bengkong Batu Ampar. Namun itu belum waktunya Tuhan mungkin, dan saya percaya juga memang belum waktunya. Oleh karena itu di 2024 saya mengambil dapil itu di dapil Batam Kota dan Lubuk Baja. Dan ini saya yang kedua kali. Oke, baik Bang. Apa harapannya Bang, Pesta Demokrat tahun ini? Yang pastinya harapan itu seperti PSI ya. PSI itu sekarang dengan Ketua Umum kita Kaisang itu mengarahkan kita kader dan para caleg itu mari berpolitik, mari berkompetensi dengan santuy, dengan sopan. Artinya itu yang kita harapkan di dalam demokrasi ini. Mari kita berdemokrasi secara santuy, sopan, yang pastinya kita boleh hadir kerja untuk rakyat.